serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaring. Dalil pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019 kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Oke, kembali lagi di Movila. Kali ini saya ada informasi, tetapi itu diatasnamakan untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau seperti itu, pertanyaan dari saya kepada pemirsa semua tentunya, pernahkah kalian ya waktu masa kampanye kemarin sampai di hari pencoblosan itu, pernahkah kalian itu diancam-ancam oleh kepala desa untuk mencoblos Prabowo? Dan kemudian pernahkah kalian memilih Prabowo cuma hanya gara-gara dapat bansos? Nah, tuduhan seperti yang dilakukan kubu 01 kalau di daerah saya sama sekali itu tidak ada. Tidak tahu kalau di daerah kalian. Nah, di sini saya punya video tanggapan dari tim kubu 02 atas tuduhan-tuduhan yang seperti itu yang dilakukan oleh kubu 01 kepada 02, dan ini masih modern dan luar biasa sekali argumennya tadi waktu di MK. Ini sangat Promo 44 Tokopedia dan TikTok. Sebentar ya saudaraku, jadi masih ada yang mau lewat. Jadi apakah kalian pernah diintimidasi oleh kepala desa Anda? Apakah Anda memilih Pak Prabowo itu karena bansos? Ya, silakan tulis di kolom komentar Anda. Kira-kira tuduhan dari kubu 01 yang kalian tahu sendiri, kubu 01 ini kubu yang didukung oleh Rizik Syihab, ya kan? Dan tampaknya yang didukung oleh Rizik Syihab itu selalu kalah gitu loh ya. Kita nggak usah menutup rahasia yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana dulu sebenarnya Pak Prabowo itu juga didukung oleh Rizik Syihab. Nah, sekarang Pak Prabowo sadar ya, tidak meminta dukungan dari kubu Rizik Syihab, karena kalau didukung kubu Rizik Syihab bisa kalah lagi gitu ya. Bisa repot kalau kalah lagi kan. Maka ini sebuah hal yang sangat menarik untuk kita kaji ya. Ternyata oknum-oknum Habib Ba'alawi tidak memiliki kesaktian sama sekali. Keramatnya nggak ada tuh, apalagi disebut wali Allah gitu. Ternyata yang selalu dia dukung kalah gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan saudaraku ya. Ini menarik ya. Seperti apa penjelasan dari tim hukum 02. Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin E, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa. Dalam hal ini Presiden, para menteri, PJ Kepala Daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Senyatanya, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial, yaitu 33,6% suara pemilih, dan juga pemilih Gen Z, yaitu 22,85% dari suara pemilih. Dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden, serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691. Dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait
kiranya sangat absurd dan mengada-ngada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari, atau setidaknya setahun sebelumnya, dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada, karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Tapi pernah nggak ya kalian itu diancam oleh kepala desa untuk mencoblos Prabowo, dan kemudian pernah merasa nggak kalian itu mencoblos Prabowo itu cuma hanya gara-gara dapat bansos? Cuma hanya gara-gara dapat bansos pernah? Selanjutnya mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah, telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS. Kira-kira ini yang betul seperti apa? Apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim hukum Anes? Apa memang yang benar itu yang disampaikan oleh tim hukum 02? Tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali, tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa. Sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Demikianlah halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres nomor 63 tahun 2017. Program bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan Gen Z yang hendak diraih pihak terkait. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut. Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai. Definisi dianggap telah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Perpres 63 tahun 2017 yang definisinya dianggap telah dibacakan. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir, atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen akibat banjir. Dengan total lahan sekitar 54.000 hektar pada 136 kabupaten kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024. Berdasarkan aturan hukum tersebut, pasal 20 Undang-Undang APBN tersebut, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana, sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54.000
hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kepemiluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan. Jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP. Serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut, silakan tulis di kolom komentar ya terkait dengan alasan kalian menyikapi dua tim hukum Prabowo dan juga tim hukum Anies, seperti apa tanggapan kalian, yang mana saling tuduh. Tulis di kolom komentar. Gak apa-apa. Dapat dilihat dari definisinya dalam pasal 1 angka 3. Semakin aktif di kolom komentar, maka masyarakat semakin tahu apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Adanya pelanggaran pemilu, maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi. Dilanjut ke huruf L, halaman 76, kesimpulan semuanya. Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan jawaban atau tanggapan dari tim. Ya, jadi selama ini ada tuduh-tuduhan dari berbagai masyarakat tentang berbagai kecurangan melalui bansos lah, ya, ada intimidasi lah. Itu seringkali tuduhan kecurangan itu juga disampaikan oleh Rizik Syihab, ya. Kalian juga sudah tahu siapa Rizik Syihab, ya. Dari juga kubunya 03. Ya, jadi tadi sudah mendapatkan tanggapan dari timnya Pak Prabowo yang masih sangat muda, luar biasa wawasannya ya. Ini memberikan pelajaran buat kita untuk generasi muda. Anda jangan takut untuk terlibat di dalam kancah pembela kebenaran gitu ya. Maksud saya begitu ya. Kita lanjutkan kepada video berikutnya. Ini juga merupakan sebuah edukasi ya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi kubu Pak Ganjar ini. Ini menarik ya, mudah-mudahan kalian menyikapinya secara positif. Oke. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Oke, kembali lagi bersama saya di Movil A ya. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru lagi di mana tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh 03 kepada Prabowo ini rupanya sudah sangat miris sekali, sangat miris. Nah, seperti yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Ganjar, bahwa Prabowo itu katanya di semua TPS itu tidak mendapatkan suara sama sekali. Nah, argumen ini saya juga heran ya, kenapa terucap, apakah ini sudah sesuai fakta atau bagaimana, masyarakatlah yang tahu sebenarnya. Tapi kalau menurutmu, para pemirsaku semua, apa kira-kira benar Prabowo itu tidak punya suara sama sekali? Ya, wis lah, nggak usah jauh-jauh ya, di daerah kalian saja lah, katakanlah. Tulis di kolom komentar. Kalau ada, berarti tim hukum Ganjar itu cuma hanya ngoceh doang.
Dan di sini saya punya video tanggapan dari tim hukum Prabowo ya terkait apa yang menjadi laporan tim hukum Ganjar kepada MK. Ini sangat berkelas sekali, beda dengan tim hukum Ganjar yang cuma hanya ngoceh doang. Masa Prabowo itu tidak mendapatkan suara sama sekali, padahal di daerah saya saja itu ada loh suara Prabowo, bahkan menang, sumpah menang. Nah, di sini saya ada videonya ya terkait dengan tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran yang sangat berkelas sekali terkait laporan-laporan yang dituduhkan oleh tim kubu 03 kepada Prabowo. Mari kita simak bersama seperti apa tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Mari kita simak bersama ya. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Oke. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Ya, seperti itu. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini antara narasi versus pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Betul, Pak, betul. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat, karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan
oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nanti. Luar biasa sekali. Demikian terkait yang mulia. Untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami. Ini tim 03 hanya mengatakan ini bahwa lebih parah kami bertindak daripada atas nama 01 Prabowo Subianto atas dalam perkara tuduhan laporan tim hukumnya kepada mana MK telah yang disampaikan menuduh terkait sembarangan dalam perkara nuduh nomor yang 1 PHPU sama sekali Pres tidak ada 22 dasarnya. Romawi dari 2024. Masa Dan kami lanjut langsung Prabowo ke itu halaman tidak dapat 6. suara sama sekali di TPS di seluruh Yang Indonesia. mulia. Ini kan narasi-narasi yang tidak ada dasarnya sama sekali, narasi-narasi yang ngawur. Ya. Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Keterangan dengan pasal 6. Ya, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan apa yang menjadi tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo, dan ini luar biasa sekali, sangat berhati-hati sekali atas argumen-argumen yang dibawa ke MK yang dimana menanggapi isu-isu laporan tuduhan tudingan terhadap tim Prabowo yang dilakukan oleh tim kubu Ganjar dan Anies Baswedan. Ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan tim hukum kuasa Ganjar yang seolah-olah ngomong seenaknya ya terkait. Ya, silakan ditulis tanggapan Anda di kolom komentar ya. Tetapi saya ingin menunjukkan dengan adanya fakta ini, jadi dugaan bahwa siapapun yang didukung oleh Rizik Syihab dan kelompoknya itu yang mengaku paling Islami, ngaku ada yang Imam Mahdi gitu ya, didukung oleh orang yang ngaku keturunan Rasulullah ini kalah. Tetapi ya itu kan hanya dugaan. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Jadi saya juga ikut memikirkan, ikut merasa lucu aja. Ya kok bisa sampai kemudian ada dugaan harusnya suara 02 dinolkan gitu ya. Nggak ada yang milih katanya. Kalau misalkan tidak ada bansos gitu kan nggak masuk akal itu ya. Jadi semuanya terkait masalah ini kita tunggu proses hukum. Semuanya terserah kepada kalian menilai, kita yang menyaksikan, Anda yang menyimpulkan. Oke, baik, saya mau membaca dulu komentar Anda ya, saudara-saudara. Jadi yang jelas dari kubu yang didukung Rizik Syihab itu sekarang lagi situasinya kurang baik-baik saja. Ya. Terima kasih Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita, selalu setia. Bang Lincai Boncai, terima kasih. Dari Habib Yuya, terima kasih hadirnya. Allah nggak merestui keturunan
Mumi Yuya menguasai Indonesia. Dari Siliwangi, tanpa dapat bansos keluarga saya tetap milih Pak Prabowo, begitu maksudnya. Ya jadi kalian bisa menilai lah situasi ini, fakta ini nggak bisa kita lepaskan dari eksistensi oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mereka juga ikut bermain di dalamnya. Ya, kalian tahu sendiri tuh. Bahkan di masa kampanye ada framingan seorang Imam Mahdi. Ya, luar biasa. Kan kalian juga tahu itu bagaimana ini didukung ulama. Karena istimewa ulama dari mana dan ulama yang mana gitu. Jadi Indonesia ini banyak ulama ya. Jadi kalau ulama dari Habaib Ba'alawi ya bisa jadi. Garuda Sakti, Kabib Ba'alawi, Ras Yahudi, Askenasi Kasar, lihat channelnya Sugeng Sugiharto ya. Sejarah asal-usul nenek moyang Kabib Ba'alawi, lihat channelnya Menachem Ali ya, Dr. Menachem Ali itu kalau nggak salah itu ya. Dari sisi Queen ya, keluarga saya memilih Pragrip Prabowo Gibran bukan karena bansos. Kami memilih karena hati nurani kita. Kami sekeluarga sangat menerima. Kami sekeluarga enggak menerima bansos. Garuda Sakti, bongkar kepalsuan nasab dengan tes DNA. Setuju ya, kita suarakan terus. Tadi saya juga membuat konten di channel Tanda Kejadian, bagaimana masyarakat tetap untuk meminta supaya Habib Ba'alawi tes DNA ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Garuda Sakti ya. Nah, karena Zuriyah Nabi tidak mungkin dari ras Yahudi Askenasi Kasar. Dari Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara ya. Ya itulah saudaraku, kalau ada pribumi asli kenapa Anda memilih keturunan kan gitu logikanya ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan bangsa ini tetap tercerahkan, tetap memprioritaskan memilih saudara-saudara kita yang memang dari keturunan Indonesia, Nusantara, asli, ya kan? Saudaraku, berikutnya ada sebuah video juga bagaimana hasil dari KPU, bagaimana pernyataan KPU gitu ya. Nah, ini ada sebuah narasi yang bagus yang sering kita juga sampaikan ke Anda, menarik ini. Kita simak narasinya berikut ini ya. Tentu saja kalian sudah familiar dengan suaranya ini ya. Nah ini. Hasim Asy'ari yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan atau permohonan dari tim 01 dan 03 karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang pemilu yang berlaku. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa semua tuduhan yang dilayangkan para penggugat lebih mengarah pada dugaan kecurangan dalam pemilu. Sementara hal itu dinilai KPU sebagai ranah dari Bawaslu. Sehingga KPU menilai MK tidak memiliki wewenang dalam melanjutkan perkara sengketa pemilu itu. KPU tetap berharap agar MK mendukung keputusan KPU dalam hasil penghitungan suara pemilu 2024. Yang pertama soal permohonan para pemohon untuk membatalkan pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, sebagian besar permohonan yang kemarin dibacakan itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tapi kami jawab, tidak ada problem itu. Siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Nah, pada intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, KPU sebagai termohon dalam petitum atau permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar dan sah tetap berlaku.
masih lewat, ada yang lewat, sebentar. Ya, sabar. Nah, ini dia ya. Kita simak lanjutannya nih. Oke ya, ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, karena tuduhan adanya pihak-pihak tertentu sebagaimana yang dituduhkan oleh 01 dan 03 telah melakukan kecurangan, tidak adil, terstruktur masif, dan seterusnya. Tuduhan itu boleh diajukan pengaduan hukumnya, tapi bukan ke Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu itu ranahnya. Sudah kita bahas berkali-kali ya. Dan ini benar ini. Makanya ya memang begitu aturannya, mau gimana sih? Aturannya begitu. Kalau menuduh para menteri curang, menuduh orang pelaku pendukung atau peserta pemilu sekalipun curang, tidak adil, ya silakan diadukan ke Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya nggak apa-apa lah, kita bahas berkola kali. Mudeng ya. Sana yang mudeng ya, kita semua udah mudeng lah ya. Itu salah alamat, salah kamar gitu loh. Mau mengadukan gugatan perceraian melalui kantor bea cukai. Gambarnya itu loh ya. Ya bea cukai kami tenggangan ya. Kyo urusan anu ya. Gade menggade. Kantor pegadaiannya. Ini bojomu mau digadekan di sini ya Pak? Kalau mau urusan perceraian ke kantor urusan pengadilan agama sana, bukan ke kantor pegadaian. Kalau ke sini urusannya adalah gade menggade, mau digadekan pasanganmu. Contoh gitu ya. Yang diwe contoh berkola kali orang mudeng-mudeng ya. Ya diwe contoh sing ekstrim. Nah iya. Mahkamah Konstitusi itu kewenangan yang dimiliki dalam hal pemilu itu adalah untuk mengadili sengketa hasil pemilu, termasuk pilpres. Hasil yang mana yang Anda tidak sepakat, Anda yang tidak setuju dengan hasil perhitungan KPU. Karena yang dimohonkan kan KPU ini, yang digugat kan KPU. Iya mana hasil pemilu atau hasil suara pilpres yang Anda tidak setuju yang mana, sebagian atau semuanya gitu. Kalau semuanya yang mana buktinya, kalau sebagiannya di wilayah mana, di provinsi mana, di kabupaten mana, di kecamatan, di desa mana yang Anda setuju, yang Anda tidak setuju, itu yang digugatkan itu buktinya mana kan begitu. Malah kalau di akhirnya betul pasti Mas Ngari tadi benar. Maka meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan 01 dan 03 yang meminta agar dilaksanakan pemilu ulang. Apalagi minta Prabowo dicoret sama Gibran, pengen di Penggolang wong 96 juta Pak. Wong 96 sejuta Penggolang tuh siji bisa urukan waktu kantornya sampean. Aduh, tapi ya sekali lagi kalau menurut saya baik tim hukum 01 maupun 03 ya hidup-hidup nggak pegawaian, Jarwong Banyumas hidup-hidup nggak pegawaian daripada orang yang berpegawai dibayar. Persoalan hasilnya seperti apa wis nomor 17 ya. Ibu ya, Banyumas paham sih, itu Banyumas Surabaya bodoh-bodoh amat. Salah siapa? Saya habis dibayar penyambut gawe, tapi arep gawe alasan sing bener ki ora nana loh, ora nemu gitu loh, ora nemu ya. Akhirnya gawe alasan-alasan sing ngayawara, alasan politis, asumtif, opini gitu. Ya, narasi saja. Yang semestinya bukan di Mahkamah Konstitusi diberikan, tapi di kantor Bawaslu. Tapi sudah terlambat. Ya kan harus detail itemnya.
subjek objeknya harus detail. Yang dituduh curang siapa, misalkan yang dituduh curang Pak Jokowi, detail Pak Jokowi melakukan kecurangan di mana, kapan, bagaimana, mana bukti faktanya itu. Tapi kan karena nggak jelas, hanya tuduhan asumsi aja dengan berbagai macam dalih, sehingga bukti kayak film dari foto geleman temen nggak proyek nggak film dewe kok nggak bukti ya orang urusan kayak itu sudah di filmnya wis ya bayar ya wis geleman temen diprovokasi nang pihak-pihak sing orang gendah. Oke ya, itu saya kira tegas sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi pun akan sependapat dengan kita semua. Dengan KPU, juga dengan argumen-argumen hukum yang sudah disampaikan oleh tim hukum 02. Bukan karena keberpihakan, tapi karena faktanya begitu. Mereka mengajukan gugatan yang salah alamat, salah kamar. Harus gugat perceraian yang kantor pengadilan agama kepala kantor pegadaian ya takonnya seliwah ya. Iya, jadi itu salah kamar atau salah sasaran ya. Gugatannya dilakukan oleh kubu 01, 03 yang sudah kita sampaikan tadi ya. Dari Rudi Pramono, Habib Yahya bin Amplop ya, ada siapa lagi nih? Srafuddin, kalau nggak salah. Haram bagi saya dan keluarga kalau dapat bansos milih 02, tapi keluarga kami benar-benar murni milih 02. Mayoritas di kampung menang 02, bro. Ya, terima kasih Haji Kosim. Haji Kosim, terima kasih. Saya percaya sama Raden Prabowo, makanya ya dipilih ya, betul. Jadi kita ini bukan masalah apa ya, dukung-mendukung sono sini berpihakan enggak. Ini karena kita bicara fakta ya, kebenaran ya. Ya mayoritas memang masyarakat pilih Pak Prabowo itu. Di tempat saya juga gitu kok, enggak ada kecurangan kok di tempat saya itu. Yang menang juga Pak Prabowo di tempat saya itu ya. Kaisa Sanas, di daerah kami Prabowo lah pemenangnya ya, tidak ada suaranya 03 dan 01. Jangan kurang ajar Anda menghilangkan suara kami ya, betul. Jadi saudaraku, silakan bagi pemirsa yang nonton video ini tulis komentar Anda ya, ceritakan perasaan Anda ya supaya pihak pelawan 02 yang memframing apa supaya dibatalin, supaya ada pemilu ulang, tidak usah disertakan 02 kemudian bilang yang paling bikin ngakak itu ngelawak saja dari kubu sebelah itu dibilang ya dinolkan saja suaranya 02. Dinolkan gimana? Tadi banyak komentar itu saudaraku. Ya kalian benar-benar memilih 02 disuruh ngenolkan. Nah gimana itu? Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara ya. Dari Wawa Ota ya, yang bisa memulangkan habaib ke habitatnya, mudah-mudahan terpilih jadi presiden. Amin ya. Haji Kosim non pribumi, gak mungkin jadi pemimpin Nusantara. Garuda Sakti, setiap kepala daerah harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara. Puji Immanuel, tanpa bansos pun ketulusan dari Prabowo Gibran terlihat nyata. Pengabdian dan nasionalisme tidak diragukan. Bapak politik identitas tak pantas memimpin bangsa ini. Oh iya ya, saya baru ingat tuh dari Abah ya, orang-orang netizen itu bilang Abah dapat gelar Bapak politik identitas ya. Garuda Sakti, ibu kota Jakarta harus dipimpin oleh pribumi asli, putra Nusantara. Ya, dari Areas, Anies tidak mampu mengurus 275 juta ya penduduk Indonesia ketika jadi gubernur Jakarta berpenduduk 9 juta saja tidak bisa dia urus karena tidak tahu kerja. Kemudian dari Putri Bilkis Ramadhani, Jawa Barat penuh mendukung Prabowo Gibran. Oke saudaraku, sudah saya baca semuanya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat.
Kita jaga persatuan, kita sayangi semuanya, kita jaga kedamaian. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!